dia selamat melewati Laut Merah. Allah selamatkan dia. Dikala Fir'aun mengejar dengan bala tentara, dengan alat perang yang begitu canggih, sedangkan Nabi Musa berlari bersama para sahabatnya, berlari, dikejar oleh kuda, kira-kira dapat atau tidak? Mudah sekali menangkapnya. Tapi jarak mereka tidak pernah berubah. Pasti ada campur tangan Allah di dalamnya. Paham maksudnya? Fir'aun dan bala tentaranya mengejar Musa dengan kuda tercepat, dengan kuda perang. Musa berlari dengan kaumnya hanya menggunakan kakinya. Mungkin tidak mereka didapatkan, mungkin sekali. Bahkan kaum Musa mengatakan kita akan tertangkap. Tapi jaraknya tidak pernah berubah. Mereka berlari sekuat mungkin dengan kuda perangnya. Musa juga berlari dengan kaumnya. Jarak mereka tidak pernah berubah. Itu bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat atau itu pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada akhirnya belum lagi laut dibelah. Makanya satu-satunya daerah yang hanya satu kali disentuh oleh bumi, disentuh oleh matahari adalah lautan yang pernah dibelah oleh Allah melalui Nabi Musa alaihi salam. Kemudian tertutup kembali, kemudian Allah tenggelamkan. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, Nabi Musa bersama kaumnya ini adalah orang-orang yang terbiasa lemah. Karena sebelumnya mereka itu adalah orang-orang yang dijadikan sebagai pembantu, buruh kasar. Di zaman Fir'aun, umat Nabi Musa itu sebagai pembantu. Pokoknya kalau ada pekerjaan yang berat, yang sulit, itu mereka yang bekerja. Sehingga mereka terbiasa sebagai seorang pembantu dan sebagai seorang budak. Jadi mentalnya itu masih mental pembantu dan mental budak. Kemudian dikala diselamatkan, sehingga mereka mudah terombang-ambing. Dikala mereka diselamatkan, kemudian mereka selalu minta ini, minta itu. Allah turunkan makanan dari surga. Mereka mau makanan di dunia. Bukankah itu merupakan tingkat kebodohan yang paling tinggi? Manna wa salwa. Enggak, kami ingin basal, saum, adas. Kita tahu adas? Makanya di sini jangan makan nasi, makan adas. Agar kita tahu apa itu adas. Adas di sini cari nanti adas. Siap cari setelah maghrib? Tidak ada yang mau jawab ya, karena makan nasi juga ya. Agar kita tahu apa makanan adas, karena itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa adasiha wa basaliha. Adas, basal itu apa artinya? Bawang merah, bawang putih, basal dan yang lainnya. Atau adas, maka cari nanti, rasakan. Artinya Allah turunkan makanan dari surga. Kami tidak mau. Kami ingin makanan di dunia. Kami ingin bekerja, karena jiwanya sudah lain. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Musa. Kemudian apa kata Musa? Wahai Harun. Musa berpesan kepada saudaranya Harun, aku dipanggil oleh Allah selama 30 hari. Kemudian jaga umatku, jangan sampai mereka berpaling. Nabi Harun mengiyakan, karena Harun juga seorang nabi, dan kenabian Harun adalah karena Nabi Musa. Makanya saudara yang paling memberikan syafaat kepada saudaranya, tidak ada yang paling mulia kecuali Nabi Musa memberikan syafaat kepada saudaranya Harun. Dengan syafaat Musa, Harun jadi nabi. Kemudian ikhwatul Islam, Harun mengiyakan. Sifat Harun dengan Musa lain. Dua karakter yang berbeza. Walau satu ayah, walau satu ibu, tapi karakter mereka tidak sama. Harun ini agak lembut. Kalau Musa orangnya tegas, kuat. Jangankan manusia, malaikat mau ditamparnya, tanggal matanya. Tapi dalam bentuk manusia. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 30 hari. Kemudian setelah 30 hari ditambah lagi 10 hari, jadi 40 hari. Nabi Musa setelah bermunajat dengan Allah, Allah menyampaikan Taurat. Allah menyampaikan Taurat kepada Nabi Musa. Kita bercerita tentang Taurat agar kita tahu jawaban kita tadi itu betul atau salah. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Taurat disampaikan, maka Nabi Musa mencatatnya di lauh. Lauh itu kalau bahasa kitanya kayu yang kayak orang-orang terdahulu, lauh namanya. Ditulis disalin oleh Allah, dan Nabi Musa mengambilnya, membawa semuanya. Kemudian sebelum pulang ke kaumnya, apa kata Allah? Wahai Musa, kaummu sudah berubah. Mereka tidak lagi menyembah diriku. Kemudian apa yang terjadi? Musa tahu, sudah diberitahu oleh Allah, tapi orang yang diberitahu tanpa melihat, keyakinannya kurang.
Beda orang misalnya, kita melihat misalnya ayahmu sakit, kita di sini, misalnya kita melaksanakan ibadah umrah, diberitahukan ayah kamu sakit, kita bersedih, iya. Mana yang lebih bersedih? Dikala kita mendapatkan kabar atau dikala kita melihat langsung? Melihat langsung. Begitu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa bersedih, tapi dia tidak melihat langsung kaumnya menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian Nabi Musa pulang setelah selesai 40 hari, dia membawa lauh, membawa Taurat. Kemudian dibawa kepada kaumnya. Sampai dikala melihat kaumnya menyembah bakar itu sapi yang patung sapi, bukan sapi, patung sapi. Patung sapi yang dibuat lubang di bagian depan, lubang di bagian belakang, dibuat dari emas, dibuat oleh Samiri. Kemudian mengeluarkan suara. Coba 40 hari umat Nabi Musa langsung berubah. Yang tadi menyembah Allah, kemudian mereka menyembah berhala. Makanya kita ikhwatul Islam jangan pernah bermain-main dengan masalah ini. Sehingga di antara salah satu doa Nabi Ibrahim, Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku, jauhkan keluargaku, jauhkan anak cucuku agar kami tidak pernah menyembah al-asnam. Al-asnam itu sesuatu yang berbentuk. Betapa banyak manusia yang sujud kepada manusia, betapa banyak manusia yang sujud kepada gambar, kepada patung, kepada yang lainnya, banyak. Dan itu bukan hanya di zaman kita saja ikhwatul Islam, zaman terdahulu kala banyak itu terjadi. Kemudian dikala Nabi Musa melihat yang demikian, maka lain. Nabi Musa sudah diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang Nabi Musa melihatnya. Dikala Nabi Musa melihatnya alaihi salam, maka lebih terkejut lagi. Dia marah. Kalau marah, dia sedang memegang apa yang tadi dia pegang? Lauh. Memegang Taurat, firman Allah Azza wa Jalla. Dia tidak sengaja menjatuhkannya, marah, orang marah. Makanya marah itu disebut dengan marah. Awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Orang yang marah awalnya adalah kegilaan. Karena antara marah dengan gila apa bedanya? Apa beda gila dengan marah? Ada bedanya, sama-sama tidak sadar. Makanya di para ulama menyebutkan awwaluhu junun wa akhiruhu nadam. Orang yang marah awalnya adalah kegilaan, akhirnya adalah penyesalan. Maka di antara salah satu wasiat Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Artinya melatih diri untuk tidak pemarah. Kalau ada orang yang suka marah, maka berlatih untuk tidak marah. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi Musa karena marah, dia tidak sadar, sehingga lauh yang ada di tangannya terjatuh, bukan dijatuhkan, bahasanya lain, terjatuh karena ketidaksadarannya. Kemudian saking marahnya, dia marah kepada abangnya Harun dengan Musa. Mana yang lebih tua? Harun atau Musa? Harun. Siapapun yang lebih tua, yang penting mereka kakak beradik. Kemudian di ikhwatul Islam, Harun di dalam ayat yang lain, karena cerita ini banyak kisahnya, makanya Allah menyebutkan Nabi Musa dalam Al-Quran 136 kali. Allah sebutkan Nabi Isa dalam Al-Quran 25 kali. Dan Allah menyebut nama Muhammad hanya 4 kali. Dan kalimat Ahmad 1 kali. Agar kita tahu agama kita ini adalah agama yang rasional, agama yang untuk semuanya, bukan agama untuk umat Nabi saja. Kalau untuk Nabi saja agama ini, maka tidak usah disebutkan Nabi Musa dan cerita Nabi Isa. Cerita Nabi Musa paling banyak, terutama cerita dia dengan kaumnya, dengan Harun. Dalam satu ayat, Nabi Musa karena marah ditariknya rambut Harun ini, ambil rambutnya. Dalam riwayat yang lain ditarik jenggotnya panjang, karena itu adalah di antara sifat para nabi. Tidak ada para nabi kecuali semuanya memiliki jenggot. Ulaika alladziina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Karena para nabi itu adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, ikutilah petunjuk mereka. Makanya dipegangnya jenggot kakaknya Harun, kemudian marah. Harun ini tidak bisa melawan, dan dia mengatakan, jangan engkau buat aku seperti ini, aku sudah melarangnya. Aku seperti ini disebutkan oleh Harun, aku sudah melarangnya, tapi mereka tidak mau. Maka semenjak itulah ikhwatul Islam, mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hukumannya apa? Hukuman orang terdahulu lain. Hukuman mereka adalah bunuh diri. Mereka harus membunuh dirinya. Bukti mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Sanggup kita kalau bersalah bunuh diri? Agar kita tahu betapa sayangnya Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan main-main ikhwatul Islam. Kemudian, kita kembalikan kepada lauh. Lauh yang tadi terjatuh itu adalah Taurat. Taurat ini dikala terjatuh ikhwatul Islam, itu firman Allah yang sesuatu yang harus diagungkan,
dikala terjatuh, maka semua pohon-pohon, benda-benda yang ada di dunia mereka bergoyang karena saking agungnya firman Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada kaum muslimin yang baca Al-Quran, bisa tidak kita baca Quran seperti ini? Macam mana biasanya kita baca Quran? Baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Tahu? Coba nanti contohkan baca Quran. Macam mana kita baca Quran? Pasti kalau tidak bayang kiri kanan atau depan belakang. Kalau tidak percaya, lihat anak-anak yang ada di pondok. Mereka yang hafal Quran, mereka yang membaca Al-Quran pasti seperti ini. Dan kalau kita diam, rasanya kurang afdal rasanya. Coba kalau ada yang menghafal Quran, membaca Al-Quran, diam saja, pasti kaku, 5 menit ngantuk. Tapi kalau ada sedikit maju mundurnya, kiri kanannya, itu lain. Kadang bisa 1 jam, kadang bisa 2 jam. Nah, itu cerita yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya adalah Imam Ibnu Hazm. Semenjak itulah Taurat itu tidak lagi dibukukan, dicatat. Paham kita tuh? Sehingga dikala Taurat ditulis, yang menulisnya siapa? Itu pertanyaannya. Begitu juga dengan Injil. Injil itu tidak pernah ditulis di zaman Nabi Isa, tidak pernah. Kapan baru ditulis? 4 abad setelah Nabi Isa meninggal. 4 abad? Kira-kira kalau 4 abad setelah Nabi Isa ditulis, kira-kira mana yang paling betulnya atau salahnya? Itu bukan jawaban saya, tanggung jawab. Tadi kata Islam, agar kita tahu bagaimana mulianya Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran kepada kita kaum muslimin. Allah tidak pernah memberikan jaminan untuk menjaga firman dulu yang lain, Taurat atau Injil, tapi Allah memberikan jaminan untuk menjaga Al-Quran selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mana diberikan kepada kita motivasi ikhwatul Islam, terutama di bulan Ramadan.